Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Zaikatul Safira, nomor absen 36 dari kelas 11 MP2. Di sini saya akan membuat video literasi. Kebangkitan bangsa Timur atau nasionalisme Asia. Secara etimologi, nasionalisme dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Pertama, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu. Kedua, paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu dan berdaulat. Dalam pengertian yang lebih modern, nasionalisme merupakan kesamaan kewarganegaraan dari semua etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Perspektif nasionalisme diperlukan sebuah bangsa untuk menampilkan identitasnya. Konsekuensi dari pengesaran definisi nasionalisme membawa konsekuensi bahwa warga negara tidak lagi bergantung pada identitas nasional yang abstrak, namun lebih pada identitas yang lebih konkret seperti pemerintahan yang bersih, negara modern, deklarasi dan perlindungan hak asasi manusia atau Kusuma Wardani 2004. Kebangkitan nasional sudah terjadi fenomena yang terjadi seluruh dunia. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kesadaran nasionalisme berbangsa yang kemudian menimbulkan semangat untuk mencapai harapan barunya seperti kemerdekaan lepas dari belenggu penjajahannya, persamaan dan kemandirian untuk menentukan kehidupan melalui negara nasionalisnya. Dalam konteks sejarah di Asia, kebangkitan nasional dan nasionalisme bangsa Timur lahir karena adanya reaksi dari kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-20. Interkoneksi bangsa-bangsa Asia. A. Komunitas Jawi. Apakah kalian pernah mendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI sedunia? Organisasi ini merupakan wadah berkumpul bagi pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri. Penyelenggaraan Konferensi Internasional Pelajar Indonesia atau KPI di kampus Universitas New South Wales atau UNSW, Sydney, Australia adalah cikal bakal berdirinya perhimpunan ini. Jauh sebelum PPI berbentuk, pelajar-pelajar Indonesia dan umat Islam dari Asia Tenggara di Mekah telah terhimpun dalam perkumpulan yang disebut Komunitas Jawi. Komunitas ini memiliki kontribusi besar dalam menjadikan Makkah sebagai pusat kehidupan keagamaan Indonesia pada abad ke-19. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu banyak ulama yang datang untuk mempelajari agama Islam ke Mekah, kemudian bertemu dengan cendekiawan yang membawa ilmu pengetahuan dan paham baru. Sekembalinya ke Nusantara, pengetahuan baru tersebut kemudian disampaikan melalui lembaga pendidikan pesantren, surau, dan dayah atau Iswanto 2013. Akhir abad ke-19 yang tersebar di penjuru Mekah. Pembentuk komunitas ini diawali oleh para ulama Nusantara abad ke-17 seperti Nuruddin Al-Roniri, Abdul Rauf Al-Singkili, dan Muhammad Yusuf Al-Makassari. Pembentukan komunitas Jawi tersebut berlanjut hingga kedatangan ulama Jawi di abad 18, di antaranya yaitu Syekh Abdul Al-Syahmat Al-Palimbani, Kemas Fakhr Al-Din, Syihab Al-Din, dan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari nama-nama tersebut, yang paling berpengaruh adalah Syekh Abdul Al-Samad Al-Pambani, kelahiran Palembang. Kitabnya yang paling terkenal adalah kitab Fadail Al-Jihad, berisi tentang kewajiban umat muslimin atau menjalankan perang suci melawan kaum kafir, terutama kaum penjajah kolonial menurut Al-Quran dan hadis. Ulama terkemuka lainnya yakni Muhammad Nawawi Al-Bantani, lahir pada tahun 1813, wafat pada tahun 1897. Ia merupakan salah satu ulama yang berperan penting dalam proses transmisi sejarah Indonesia masa Islam ke masa Hindia Belanda. Selain itu, Nawawi Al-Bantani pernah menjadi Syed Ulama Al-Hijaz, salah satu posisi intelektual termuka
termuka di Timur Tengah untuk tingkat internasional. Karya-karyanya juga memiliki pengaruh sangat besar di Nusantara. Karyanya menjadi materi utama dalam pembelajaran di pesantren. Maka tidak salah jika ia diakui sebagai arsitek pesantren Nusantara, karenanya menjadi sumber intelektual dari perkembangan diskursus Islam di Indonesia abad ke-19. Nama besar lain adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji dan belajar agama Islam di Tanah Suci. Melalui murid-murid ini terjalin hubungan umat Islam di perantauan dengan umat Islam di Indonesia. Selain mengajarkan fikih mazhab Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib memberikan kesempatan pada murid-muridnya untuk membaca tulisan-tulisan terbitan majalah Al-Urwah, Al-Wushqah, dan Tafsir Al-Manar, karya pembaharu Muhammad Abduh dari Mesir atau Noer 1980. Penting diketahui bahwa ketika itu dua publikasi tersebut menjadi sarana utama sosialisasi gagasan pembaharuan Islam di dunia muslim. Abdullah 2013. B. Mahatma Gandhi. Pada tahun 2019 silam, Gubernur Jakarta Anies Baswedan bekerja sama dengan Duta Besar India Pradip Kumar Rawat memperingati 150 tahun kelahiran Mahatma Gandhi atau WEK 2019. Mengapa penting untuk memperingati sosok Mahatma Gandhi di Indonesia? India dan Indonesia adalah negara yang sama-sama memiliki kekayaan sumber daya alam dan catatan sejarah yang hampir mirip terkait penjajahan bangsa Eropa. Inggris sejak lama menjadi penguasa India. Mereka awalnya hanya menjadi rempah-rempah, tapi kemudian berubah menjadi penjajah. Melihat kejadian tersebut, muncul tokoh nasionalis India sekaligus politikus dari India yang bernama Mahatma Gandhi untuk kelakuan perlawanan terhadap Inggris. Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869. Keluarganya termasuk golongan elit yang berasal dari kasta Baniya, penganut agama Hindu yang taat. Keluarganya menanamkan etika Hindu yang kuat dengan penekaan pada pola hidup vegetarianisme, toleransi beragama, gaya hidup sederhana, dan penolakan terhadap segala tindakan kekerasan atau puerbarsi 2007. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat mengutamakan nilai kemanusiaan dan tanpa kekerasan untuk melawan penjajahan Inggris. Gandhi mempunyai senjata perlawanan yang khas yang disebut dengan Svaghara. Satya artinya kebenaran dan Aghara adalah kekuatan. Dengan demikian, Svaghara berarti kekuatan jiwa. Dia mendorong rakyat India agar melawan Inggris dengan kekuatan jiwa dan tanpa kekerasan. Meskipun pernah menempuh pendidikan di luar negeri, dia bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan pihak asing demi terbebas dari penjajahan Inggris dan mendapatkan kemerdekaan India yang seutuhnya. Realisasi dari segala gerakan Satyagrahha secara besar-besaran pernah terjadi pada tahun 1906 dan 1908. Ribuan orang India dengan sengaja melintasi Transvaal atau perbatasan tanpa sertifikat dan juga berdatangan dengan tanpa izin pada tahun 1908. Sebagai pernyataan damai tentang hak-hak mereka yang telah dihapus, mereka dengan sengaja melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Akibat gerakan tersebut, Gandhi ditahan. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.